Hadirin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah perjumpaan kita Allah perkenankan kembali dan alhamdulillah sama-sama kita telah menjalankan salah satu kewajiban kita dari sekian banyak rangkaian kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, sholat zuhur berjamaah. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan amal-amal sholat kita di mata Allah sebagai amal sholat kita. Insyaallah nanti pada hari kiamat menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan kita sampaikan kepada tauladan kita yang Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama akan sedikit meluangkan waktu kita dengan niat yang etika, dengan niat menuntut ilmu, dan mudah-mudahan salah satu kewajiban kita menuntut ilmu agama yang Allah wajibkan, Allah balas dengan sebaik-baik balasan. Dan kita berada di masjid yang mulia ini, kita niat untuk etika, Allah balas dengan amalan ibadah sunnah niat etika atau etika sesaat di masjid ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita kali ini berkenaan dengan tafsir tematik, yaitu berkenaan dengan surah Al-Baqarah di ayat 200 sampai 201. Ayat tersebut berbunyi kayak begini. Ayat tersebut mengandung doa yang kita baca sebenarnya sehari-hari. Fa'idha qadaitum manasikakum fazkurullaha kadzikrikum abaikum aw ashadda dzikra. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya fama lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan apabila kalian telah melaksanakan ibadah manasik haji kalian, maka sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Sebagaimana kalian punya kegemaran menyebut nama bapak-bapak kalian sebanyak-banyaknya. Dan di antara manusia ada yang berdoa, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan dunia semata. Dan ia sama sekali tidak meminta kehidupan akhirat yang baik. Wa minhum may yaqul, di antara manusia juga ada yang berdoa, berkata kepada Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan dunia yang baik dan kehidupan akhirat yang baik, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Ayat ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah di ayat 199 sampai 201, 202. Ayat ini khususnya di ayat 200 sampai 201 mengandung doa yang kita hafal sehari-hari. Tapi yang menarik ayat ini sebenarnya Bapak sekalian. Pertama, ayat ini ada ketika Allah mengabadikan prosesi ibadah haji yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan kaum muslimin saat itu. Di mana bukan prosesi ibadah hajinya yang Allah ingin titik tekankan di ayat ini, tapi bagaimana di dalam ibadah haji tersebut ada dua orang yang melantunkan doa, itu yang menarik. Yang pertama, ya saat itu kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah haji berdoa, doanya minta hanya kehidupan dunia semata. Rabbana atina fid dunya, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan dunia semata. Fama lahu fil akhirati min khalaq, dan ia sama sekali tidak minta kehidupan akhirat yang baik. Asik beribadah, sedang ibadah haji, berdoa kepada Allah, diabadikan doanya, direkam oleh Allah doanya di dalam surat Al-Baqarah. Doanya tercermin bagaimana orientasi orang tersebut dalam kehidupan. Orientasinya
hanya semata minta dunia, tidak minta kehidupan akhirat yang baik. Di ayat 201-nya baru Allah berkata, wa minhum may yaqul, di antara mereka juga ada yang berkata, berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan dunia yang baik dan kehidupan akhirat yang baik. Nah, ungkapan doa di orang yang terakhir di ayat surat Al-Baqarah 201 inilah yang diabadikan dan sering kita baca sehari-hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang ingin kita kaji sedikit, barang sekitar 20-25 menit sekalian karena waktu kita terbatas. Ya. Doa ini yang kita baca pendek. Kalau orang Betawi ngomongnya doa sapu jagat. Ya, pendek tapi punya makna arti yang sangat dalam. Doa ini sebagaimana Imam Nawawi mengatakan, yang pertama, tidak sah seseorang melaksanakan ibadah haji kalau nggak membaca doa ini. Bahkan cukup baca doa ini di semua rangkaian ibadah haji. Kalau kita nggak bisa banyak-banyak doa, baca doa ibadah haji, cukup baca doa ini, ya haji kita sudah baik, dinilai baik. Kemana-mana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sekalipun banyak ajaran-ajaran doa. Ya, niat ibadah haji, niat Allahumma labbaik Allahumma hajjan cukup. Kalau umrah labbaik Allahumma umratan cukup. Kesononya baca Rabbana atina fid dunya, di mana-mana baca Rabbana atina fid dunya. Ada sebagian ulama masyhur mengatakan cukup. Yang pertama. Yang kedua mengatakan Imam Nawawi bahwa doa ini tercermin tentang sebagaimana seharusnya pola kehidupan seorang mukmin. Bagaimana seharusnya rangka kehidupan seorang mukmin sebenarnya ada di dalam doa yang kita baca tersebut, mengandung di dalam doa tersebut. Bagaimana kita seorang mukmin bisa mewujudkan dalam kehidupan kita dunia kita baik dan nanti dampaknya akhirat kita baik. Kalau akhirat kita baik, maka dampaknya kita akan dijauhkan dari siksa neraka. Jadi fase kehidupan kita 3. Ya. Dunia kita harus baik. Baik dulu. Baru nanti hadiahnya akhirat kita baik. Kalau akhirat kita sudah baik, kita akan dijauhkan dari siksa neraka. Masalahnya adalah dunia yang baik itu ukurannya kayak apa kan? Kalau kita nggak dibimbing oleh agama, kalau kita nggak dibimbing oleh wahyu Allah, hal yang baik menurut agama, hal yang baik menurut nurani kita, hal yang baik menurut universal, manusia itu menilai nilai ini baik secara universal, manusia menilai itu berbalik. Kalau nggak menurut ukuran itu, maka bisa dipastikan dunia kita nggak baik. Bagi kita seorang agama Muslim, seorang yang beragama Islam, maka ukuran baik seseorang itu adalah agama. Wahyu Allah, kalamullah, sunnah Rasulullah. Seandainya kita jauh dari itu, dikatakan tidak ada. Nah, ulama Pak sekalian membagi seseorang ukuran dunianya baik itu, kurang-kurangnya itu ada 4. Yang sedikit kita akan bahas. Ada 4. Yang pertama, yang dimaksud dunia yang baik seseorang, yang kita minta kepada Allah, ya Allah anugerahkan kepada kami dunia yang baik. Yang pertama adalah yang dimaksud adalah amal yang baik, amal soleh. Harta banyak, kedudukan tinggi, pangkat tinggi, jabatan tinggi, apa aja ada, apa aja kita punya. Tapi akal kita nggak baik. Kira-kira tenang nggak hidup kita? Ya? Tenang nggak hidup kita? Nggak tenang. Dalam kacamata agama kita, orang tersebut dikatakan dunianya belum baik. Sekalipun zohirnya dia itu, zohirnya anaknya tumbuh dengan sehat, anaknya berhasil, sukses, sekolahnya sampai perguruan tinggi, jabatannya tinggi, lahirianya seperti itu, tapi sebenarnya amalnya nggak baik. Dalam ukuran seorang mukmin banyak meninggalkan kewajiban, banyak berbuat maksiat misalnya. Maka yang pertama, dalam pandangan agama kita, orang tersebut dunianya belum baik. Karena yang pertama ukuran dunia baik itu adalah amal soleh. Di dalam surat Al-Mulk Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu
anak. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Kehidupan, kematian, dialah Allah yang ciptakan. Sebagai ujian buat kita. Jadi Mbak sekalian, takdir kehidupan ini, adanya kehidupan ini, takdir Allah menghidupkan semua makhluk yang ada di muka bumi itu. Itulah takdir Allah, kehendak Allah. Dalam rangka apa? Ujian. Dia berdoaku. Ujian untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang baik amalnya? Jadi hidup ini Pak, ya, dunia ini yang dikatakan dalam Al-Quran sandiwara, permainan, dunia ini hina dan seterusnya. Itu ujian semua. Ujian. Ada hakiki kehidupan nanti hari kiamat yang nggak bisa kita pungkiri. Dan salah satu keimanan kita harus iman percaya terhadap kehidupan hari kiamat nanti. Nah di dunia ini Allah katakan hidup ini ujian. Ujian untuk apa? Siapa di antara kita yang baik amalnya? Karena ya, nanti akan ada fase kehidupan selanjutnya. Yaumul akhir, hari kiamat yang lebih mengerikan. Dan kalau kita tidak punya ilmunya, dasar pemahaman kita tentang agama, ya repot ya. Allah berbicara begini tentang nanti kehidupan selanjutnya. Kalau kita nggak punya keimanan yang baik, ya nggak akan percaya. Jadi amal yang baik yang pertama amal soleh. Pak berkenaan dengan amal soleh. Ya, itu nanti salah satu di antara pertanggungjawaban kita sebelum di padang mahsyar hari kiamat, di kuburan saja, itu akan nanti ada sebuah pertanyaan berkenaan dengan amal soleh. Dan dalam sebuah hadis itu Rasulullah menjelaskan nanti bahwa di kuburan itu ada pertanyaan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya, Allah Rabbi, dijawab lagi. Semua bisa kita, semua bisa. Nggak belajar agama pasti bisa. Waman nabi juga, siapa nabimu? Muhammad nabi, kitabmu apa? Al-Quran. Kita bisa semua. Tapi ukuran keberhasilan, kesuksesan di alam kubur seseorang itu bukan sekedar bisa, Kak. Tapi sangat tergantung dengan perilaku dia, amal solehnya. Maka nanti malaikat akan jawab begini. Engkau dusta, bohong. Engkau mengenal Tuhanmu Allah hanya dari bapakmu saja, hanya dari lingkunganmu. Tapi sebenarnya engkau adalah kadzdzab, mendustakan Allah. Tidak mengabdi kepada Allah, diazab kita, dipukul, disiksa kita. Siapa nabimu? Muhammad. Kau dusta, engkau hanya mengenal nabimu dari orang tuamu, dari gurumu, dari bapakmu, dan seterusnya. Sebenarnya kau gak cinta kepada nabimu. Selama hidupmu kau tinggalkan sunnah nabimu, disiksa. Jadi ukurannya bukan sekedar Nabi Muhammad nabiku, Allah Rabbu Tuhanku, bukan sekedar itu. Tesnya suruh sebutin, tapi tergantung amal soleh kita terhadap apa yang kita ucapkan. Allah Tuhanku, tapi kalau antara ucapan dan perilaku kita di dunia nggak sesuai, nanti disiksa. Ya, bahkan Mbak sekalian, ketika Rasulullah mengajarkan doa buat orang meninggal, apa doa buat orang meninggal? Kalau saudara kita meninggal, doanya kayak gimana? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Ketika Rasulullah mengajarkan doa kayak begitu, ya Allah ampuni dia, maafkan dia, beri rahmat dia, muliakan tempat turunnya, maksudnya kuburannya, luaskan tempat masuknya, maksudnya kuburannya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan doa-doa kami kepada orang tua kami yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah meninggal, agar kita meminta kepada Allah diluaskan kuburannya? Apa yang Rasulullah menjawab, atadruna ya ashabi anna min adabil qabr li haula'i asa'u amalahum wa qad i'taqadu annahum ahsan. Sahabat-sahabatku, tahu enggak bahwasanya bagian dari azab kubur itu buat mereka yang ketika di kuburan amal, yang ketika di dunia amalnya buruk, banyak berbuat maksiat, tapi ketika di kuburan dia mengaku membawa amal soleh. Nah, Imam Nawawi ketika mengomentari hadis itu, apa kata Imam Nawawi? Nanti di kuburan itu pertanyaannya diantaranya,
apa yang kau bawa menghadap Tuhan? Amal soleh. Kuburan kita menyempit. Apa yang kau bawa menghadap Tuhanmu? Amal soleh. Kuburan kita menyempit. Sampai 3 kali kita jawab amal soleh, kuburan kita ngegencet. Sampai kita menjawab amal keburukan yang aku bawa menghadap Tuhan, baru kuburan kita merenggang. Jadi bagian dari siksa kuburan kita itu ngegencet. Saat diberondong pertanyaan apa yang kau bawa menghadap Tuhan. Bahkan nanti ada fenomena Pak. Nanti amal kita itu datang menghadap kita, menyerupai manusia, berwajah indah, wangi dan seterusnya. Kita bertanya nanti, siapa engkau? Man anta? Aku amal soleh. Kalau amal buruk, rupa wajah buruk, bau busuk. Siapa engkau? Aku amal soleh. Kalau orang yang di kuburan itu adalah orang yang ahli maksiat, nanti diperlihatkan oleh Allah surga yang penuh dengan kenikmatan. Huru hara kuburan itu kayak begitu. Diperlihatkan oleh Allah surga yang penuh kenikmatan. Di surga itu kenikmatan begitu. Sampai sehingga dia merasa istaqah, merasa kepengen banget ke situ. Tapi buat orang yang di kuburannya, yang di dunia amalnya baik, amal soleh, husnul khotimah, di kuburan nanti diperlihatkan siksa neraka. Neraka jahanam diperlihatkan. Jadi terbalik. Dia semakin khawatir, semakin cemas kalau dia masuk ke situ. Tapi buat orang yang durhaka yang diperlihatkan surga dan kenikmatan. Jadi begitu Pak. Amal soleh yang pertama. Yang kedua, dunia yang kita minta dalam kehidupan kita, dunia yang baik. Yang kedua itu adalah bukan lagi amal soleh, tapi pola interaksi di antara kita, pola interaksi yang baik, hubungan yang baik di antara kita, sosial yang baik di antara kita, dan bukan hanya di antara kita, melebar ke tetangga kita. Bahkan secara fikih itu kita udah bahas bagaimana kehidupan bertetangga. Prinsip dalam hidup kita seorang mukmin, kita berbuat baik sama tetangga. Bahkan sedikit saja tetangga kita terganggu dengan kejahatan kita, nah neraka, ibadah kita sia-sia. Kalau kita hidup bertetangga itu masih banyak aib. Gak hanya bertetangga, teman dan seterusnya. Ini yang susah. Ya, 1001 orang itu kalau dia itu hubungannya sama Allah harmonis banyak. Soleh secara pribadi banyak. 5 waktu tepat, bahkan ditambah sholat malam, bahkan Senin Kemis dia puasa misalnya mas kalian. Tapi sedikit orang yang ketika dievaluasi dengan hubungan sesama ternyata ya baik. Ya. Kalau ngomong dia dusta, kalau berjanji dia ingkar, berkhianat, bahkan itu tadi hartanya tidak pernah dicicipi oleh sahabatnya, misalnya pada sahabatnya adalah orang sedang sakit, sedang ini. Nah orang-orang kayak begitu tuh bermasalah nanti pada hari kiamat. Apalagi dengan tetangga, dia nggak sadar misalnya, dia punya pohon misalnya, pohonnya menjulang daunnya ke tetangga. Kalau dia tahu hukum, bagaimana hukumnya kan? Sampahnya ke tetangga, buahnya nggak dikasih, bagaimana? Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis hasan, itu kebaikannya itu kebaikannya setiap daun yang jatuh, setiap tetangga itu nyapu daun pohonan kita dan dia ngerundel, maka kebaikan kita keambil 1 kilo, keambil terus. Cuma kita ada kandang ayam, bau tainya, maaf sekali ke tetangga kita merasa nggak enjoy aja. Setiap tetangga kita mencium dan ngegrundal dengan kita, berarti kebaikan kita terambil. Makanya agama begitu indah mengatur pola hubungan sosial kita. Dan kita kudu beres dua-duanya. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan sesama kita kudu beres. Yang kedua, kebahagiaan seseorang dalam kehidupan dunia itu sangat ditentukan, yaitu zero dalam hal salah dengan sesamanya. Rasulullah itu kalau sholat Pak, dalam sebuah hadis, karena Rasulullah SAW tidak dunia di sholat adalah Rasulullah kalau diundang sholat jenazah untuk jadi imam, sa'ala an qaumiha, nanya dulu kepada orang yang mau sholat itu, sa'ala an qaumiha, fa'in asnau 'alaiha, kalau yang datang untuk nyolatin itu asnau, memuji jenazah itu, orang baik, orang baik luar biasa. Sholat disolatin oleh Nabi Rasulullah.
Fa'ilam yasnau, kalau enggak dipuji orang itu. Ya. Batarokah, ditinggalin. Keluarga pulang silakan sholat itu. Keluarga sendiri tinggalin oleh Nabi. Ya. Yang kedua Rasulullah selalu nanya, Halah hudainun, apakah dia punya utang? Orang punya utang, ya Rasulullah dia punya utang sama saya. Rasulullah nanya sama sahabat yang lain, adakah yang ingin menanggung utang orang ini? Kalau dia tanggung, Rasulullah sholatin. Kalau pada dia enggak, Rasulullah, ya Allah, akan kututup sampai yaumul akhir. Rasulullah tinggal. Keluarganya dipanggil suruh bayarin utang itu baru Rasulullah sholatin. Nah, hadis itu mencerminkan betapa seseorang ketika menghadap Allah itu harus jero, Pak, dosa kita sama manusia. Dan dosa kita sama Allah cukup banyak fasilitas sarana yang bisa menggugurkan dosa itu. Sholat 5 waktu, as-sholawatu ila sholat, as-shawmu ila shawmi Ramadan, al-umratu ila umratil akhir. Sholat 5 waktu ke sholat yang lain, Ramadan selama yang lain, mukaffirat dzunub, dapat menghapus dosa kita. Banyak sarana yang bisa menghapus dosa kita kepada Allah itu banyak. Bahkan istighfar saja terkadang bisa menggugurkan dosa. Tapi dosa kita kepada manusia kudu apa? Usaha. Kita minta redho. Kalau nggak begitu, nggak akan terhapus dosa kita. Yang kedua, kebahagiaan manusia itu sangat diukur dalam kehidupan dunia ini dengan hartanya. Baru harta, jabatan. Jadi jabatan harta nomor 3. Tapi itu sangat tergantung dengan kehalalan. Kalau harta kita lepas dari unsur yang halal, tidak ada kehalalannya, wah, justru cacat tuh yang pertama. Amal soleh kita cacat, kebaikan kita pada manusia cacat. Gara-gara harta kita nggak halal. Banyak hadisnya kalau saya bacakan di sini, Mas. Ya. Man sholat, barang siapa yang sholat wasiyabu min haram. Hadis. Wa Imam Tirmidzi dan Hakim, ini hasan. Barang siapa yang sholat dan kemudian bajunya mengandung hal yang haram, wala yaqbalallahu lahu, maka la diterima sholat. Ya. Kita berdoa siang malam, nangis sampai air mata kita keluar, tapi di samping kita ada hak orang lain. Hak orang lain yang orang itu yang ada di kantong kita melalui proses zalim, proses perampasan hak. Kita doa nggak bakal diterima. Sesen harta kita ada dalam tubuh kita saja, di dalam pakaian kita. Kalau kita beribadah, boleh makbulan. Jadi kebahagiaan kita itu, ketenangan hati, kejernihan pikiran kita itu sangat tergantung dengan harta, kehalalan harta kita. Hanya bahasa kalau kita pakai agama itu insya Allah, ya, insya Allah aman ya. Kalau kita pakai agama. Yang keempat, yang terakhir, baru kita dikatakan dunia kita baik. Kalau seandainya kita dalam hidup ini sampai akhir hayat kita, khususnya akhir hayat kita mendapatkan akhir hayat yang baik, husnul khotimah. Jadi 4 hal arti dunia yang baik yang kita baca dalam doa. Yang pertama adalah amal yang baik, amal soleh. Yang kedua adalah hubungan yang baik sesama kita. Yang ketiga adalah harta yang baik, halalan thayyiban. Bahaya kalau harta kita tidak halal. Rasulullah mengancam, "Kullah min nabata min haramin fannaru aula bih." Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka neraka. Ada ulama mengatakan yang dimaksud neraka di dunia wal akhirah, neraka di akhirat dan dunia. Kemudian dimaksud neraka di dunia itu, ya, kalau dia punya anaknya nanti neraka. Maksudnya neraka itu jiwanya kayak api panas. Anak itu akan bandel. Istri juga begitu, nggak akan menjadi istri yang soleh. Jadi capek-capek kita didik, kita sekolahin dari TK sampai SMA sampai perguruan tinggi. Nggak hanya dapat ilmu, tapi bagaimana memiliki akhlak yang baik, akhlak karimah. Kan begitu tujuan pendidikan Islam dalam undang-undang kita. Kalau suplai makanannya yang haram, nggak akan anak itu menjadi anak yang soleh dan soleh. Sekalian. Yang keempat adalah dunia yang baik yang kita minta dalam doa kita adalah kita minta agar akhir hayat kita husnul khotimah. Nah, mudah-mudahan buat sekalian tafsir tentang doa yang kita baca dalam surat Al-Baqarah ini mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua. Mari sama-sama kita koreksi kembali kehidupan kita. Sudahkah kita beramal soleh dengan benar?
Sudahkah kita menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, dan orang-orang yang dekat kita, sekantor dan seterusnya. Yang ketiga adalah ya, kalau ada hak-hak orang yang masih ada sama kita, ulangin, minta maaf dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan permintaan maaf itu kalau bisa menjadi hiasan kita hidup dalam kehidupan sehari-hari. Salah atau tidak salah, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Khawatir kita punya dosa seandainya kita meninggal masih ada dosa kita dengan manusia, apalagi berkenaan dengan hak-hak, maka itu menjadi kendala kita nanti ketika berjumpa dengan Allah. Yang keempat adalah yaitu tadi akhir hidup yang baik atau husnul khotimah. Rasulullah setiap saat berdoa, selalu berdoa, nggak pernah meninggalkan doa, baik dalam sholat maupun ketika doa-doa yang lain, dalam kesempatan yang lain. Doa Nabi itu mintanya adalah Allahumma ja'al khaira ayyami yawma alqaq. Ya Allah, jadikan sebaik-baik hariku yaitu hari saat aku berjumpa dengan Kau. Wa khairu a'mali, dan sebaik-baik umurku khatimah, ujung. Jadi Nabi minta selalu agar umurnya itu dijadikan umur-umur yang sebaik-baiknya. Kapan umur-umur yang sebaik-baiknya itu? Adalah ujungnya. Jadi seseorang akan mencapai puncak kebahagiaan yang hakiki kalau di ujung umurnya husnul khatimah. Nah, inilah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdihi.